merasa dirugikan Mirza Khairul Cahya, calon legislatif Partai Golongan Karya dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu, melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Liputan 4 TV Provinsi Sumatera Selatan dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan telah selesai melakukan perhitungan rekapitulasi hasil suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD hasil pelaksanaan pemilihan umum pemilu tahun 2024. Namun dari hasil tersebut, Mirza Khairul Cahya SE, calon legislatif Partai Golongan Karya nomor urut 1 dari daerah pemilihan 1 Kecamatan Batu Raja Timur, masih belum puas dan melaporkan dugaan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari ini Kamis 7 Maret tahun 2024 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hadir dalam laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Oku yakni Anggi Yumarta selaku saksi Partai Golkar dan rekan tim lainnya, serta Susanto, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu, didampingi Yandri, saksi Partai PSI beserta rekan Partai PSI lainnya. Mereka melaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu 2024 dengan membawa bukti form C hasil plano dan bukti-bukti lainnya terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Koalisi jabatannya apa? Saya sebagai staf NS, staf. Sumpahkan mana? Sumpah pergi dia. Yang berwenang menerima laporan siapa? Ada SK-nya. SK menerima laporan. SK menerima laporan ya? SK-nya mana menerima laporan? Bisa dilihat. Jadi kayaknya sama. Dalam laporan tersebut, caleg Partai Golkar dan Partai PSI Kabupaten Oku diterima langsung oleh M. Rizky Apansa selaku staf penanganan dan pelanggaran penyelesaian sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Oku. Berikut wawancara Liputan 4 TV bersama calon legislatif Partai Golkar Mirza Khairul Cahya SE dan Ketua Banwaslu Ogan Komering Ulu. Selamat siang Pak Mirza Khairul Cahya dari caleg Partai nomor 1 Golkar ya Pak Mirza, dan Pak Susanto Ketua Partai PSI Kabupaten Oku. Mungkin bisa menjelaskan kepada Liputan 4 TV substansinya hari ini ya, datang ke kantor Banwaslu Kabupaten Oku. Mungkin dari Pak Mirza terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan. Silakan Pak Mirza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Khairul Cahya dari Partai Golkar, caleg 1 Dapil 1 Batu Raja Timur, merasa dirugikan dari penghitungan di TPS sampai di PPK kecamatan. Untuk itu saya harap Bawaslu bisa bersikap adil dan netral untuk menindaklanjuti laporan saya, dan apabila laporan saya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, maka saya akan pastikan lapor ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Susanto selaku Partai datang ke kantor
Bawaslu Oku ini. Silakan Pak Susanto. Baik, kedatangan dari kita PSI Kabupaten Oku, nama saya Susanto, saya dari Ketua Partai PSI. Pada siang hari ini mendatangi dari kantor Bawaslu ini ingin melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024, yang mana dalam dugaan ini ada indikasi bahwa dari Partai PSI mengalami kehilangan suara. Dalam hal inilah kami meminta kepada Bawaslu untuk dapat menindaklanjuti laporan kami ini. Tentu yang pertama menindaklanjuti sesuai dengan undang-undang pemilu, untuk ditindaklanjuti terkait adanya unsur pidananya. Yang pertama, yang kedua meminta kepada Bawaslu nantinya untuk membuat surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Oku agar melakukan PSU ulang dari lebih kurang 54 TPS yang merasa suara kami hilang di setiap TPS itu. Tentu yang kami menyampaikan laporan ini memiliki suatu dasar-dasar hukum dan memiliki data-data, itulah sebagai langkah kami awal untuk mendatangi Bawaslu pada hari ini. Setelah itu nanti mungkin kita juga tidak tutup kemungkinan kalau dalam hal ini tidak ada penyelesaian dari daerah Kabupaten Oku, dari Bawaslu, kita juga akan menindaklanjuti dalam proses hukum selanjutnya. Mungkin Bawaslu provinsi, dan mungkin tidak tutup mungkin kita akan bawa jalur hukum ke MK. Itu saja. Pak. Ada yang ingin dijelaskan lagi, Pak Ketua? Ada lagi tambahan sedikit? Kurasa cukup itu yang dapat kami jelaskan. Tapi pada prinsipnya kami di sini hadir hanya menuntut hak kami. Karena tentu bagi kami dari Partai PSI merasa dirugikan dalam hal ini. Itu saja. Jadi suara boleh katakan suara yang diperoleh caleg PSI hilang ya, arti jumlahnya bagaimana? Iya benar, jadi kehilangan suara kita lebih kurang sekitar 120 suara dari lebih 6 kelurahan dan desa dan 154 TPS. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Susanto, Ketua. Mungkin nanti ada tambahan dari saksi. Silakan mungkin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perhitungan tingkat kecamatan Batu Raja Timur dari pertama sampai akhir rekapitulasi bahwa kami dari Partai PSI mengalami kehilangan perolehan suara, di mana dari sekitar 50 TPS yang suara kami hilang. Itu yang pertama. Kedua, hal ini kan tentu sudah ada dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 505. Jangankan ada unsur kesengajaan, kelalaian saja ini tentu ada pidana. Itu yang mungkin yang kami sampaikan. Apalagi nominal suara kami yang hilang itu banyak, bukan hanya satu suara. Oke lah kalau satu suara mungkin itu kan suatu kelalaian. Namun ini 120. Kami menduga ini ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu ada juga secara sistematis atau gimana itu? Ya kami kira mungkin ini secara TMS terstruktur, sistematis dan masif. Mungkin ini yang kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Oku agar untuk melakukan pendalaman dan pengkajian tentang hal adanya kehilangan dari suara Partai PSI ini. Mungkin itu saja Mas Agus yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap kepada apabila ini memang adanya temuan kepada Gapundu segera melakukan langkah-langkah hukum. Soal itu jelas pidananya. Undang-Undang Nomor 7 itu udah jelas itu Mas Agus. Di tahun 2017 itu ada pidananya 1 tahun loh, denda 12 juta. Sehingga kami berharap kepada Bawaslu agar segera untuk melakukan menindaklanjuti temuan ini. Mungkin itu saja Mas Agus. Terima kasih Pak Yandri selaku saksi partai. Ya oke, siap Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yudi, selaku Ketua Bawaslu Oku. Hari ini kan hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Ini ada 2 laporan langsung diterima oleh staf Bawaslu, Pak Rizky ya. Pak Rizky Apansa. Dalam hal ini Bapak selaku Ketua Bawaslu mungkin bisa menanggapi laporan ini Pak, keterangannya dari Bapak, silakan Pak.
Iya, untuk saat ini kan kita menerima dulu. Langkah selanjutnya kami akan mempelajari. Nah, itu Pak, dari laporan dua ini Pak, satu dari caleg Golkar ya, Pak Mirza, dengan Partai PSI yang merasa kehilangan suaranya Pak pada pemilu 2024 ini. Nah, ini kedepannya gimana Pak dari Bawaslu sendiri? Ya kita pelajari dulu laporannya. Kita pelajari dulu laporannya kan, mungkin nanti akan untuk terkait dengan tindak lanjut selanjutnya kan. Kalau ada kekurangan dari laporan kami akan ada pemanggilan. Dan itu. Jadi intinya kita pelajari dulu ini laporannya nih, ya. Ya dari laporan ini kan Pak, sekarang ini kan tanggal 7, itu batas waktu berapa Pak maksimal paling lama itu Pak? Kalau sejauh ini kita nunggu kecukupan materialnya dulu. Jadi mana yang kurang Pak ya? Nah ini yang tidak bisa kita ukur. Kita kan harus ada kelengkapan materialnya. Kalau ada kekurangan keterangan kita panggil dulu. Kalau saksi pelapornya kalau misalnya dia kurang harus kita panggil dulu. Intinya dari nama ini segala laporan diterima ya intinya Pak ya? Ya hari ini kami menerima laporan dulu. Artinya ya? masih terlalu dini kalau misalnya kami harus menyimpulkan. Belum bisa seperti itu. Ya. Kita terima dulu laporannya. Terima kasih atas Ya. penjelasannya Pak. Oke. Pak Yudi. Oke.